ini kita akan membahas tentang titik pusat teman-teman, atau yang disebut dengan sentroid. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini titik pusat bangun sederhana. Titik pusat itu pada hakikatnya adalah titik hasil perpotongan dari garis-garis yang lurus diakibatkan oleh gaya gravitasi. Jadi semisal seperti ini, jika saya memiliki sebuah bangun persegi, saya gantung ujungnya, maka garis lurus menuju ke pusat bumi, saya garis warna merah ini ya. Jika kita garis, lalu setelah itu saya ambil ini yang ujung satunya, hasilnya seperti ini, lalu saya gantung. Nah, terus ini saya tarik garis ke bawah ke pusat bumi. Ini merupakan ada garis gravitasi bumi ya teman-teman. Nah, nanti apabila kedua garis ini kita gariskan, nah, maka titik potong ini yang ada di tengah ini ya, yang kita tengah ini merupakan adalah titik pusat gravity atau titik pusat gravitasi, atau boleh dibilang juga titik pusat massa, yaitu titik dimana konsentrasi gravitasi bumi pada benda itu ada ya. Jadi titik konsentrasi titik berat ada di sini teman-teman, maupun massa ya. Jadi titik pusatnya benda, titik pusat konsentrasi benda yang ada di sini. Tentu kalian kan di perkawalan juga ada yang namanya titik metacenter, titik gravity maupun buoyancy. Jadi di sini jika kita terapkan pada bangun sederhana, jadi misalkan sama seperti yang dijelaskan tadi, kalau benda itu digantung pada beberapa posisi dan ditarik garis lurus ke pusat bumi, maka titik potongnya itulah titik pusat massa maupun titik pusat gravitasi. Jika kita hitung pada benda melintang, hasilnya seperti ini teman-teman. Begitupun pada lingkarannya. Jadi titik pusatnya pada lingkaran itu ada pada titik pusat itu sendiri ya. Jadi konsentrasi massa dan berat ada di tengah ini. Nah, bagaimana apabila benda itu kita menggabungkan atau merupakan dari dua buah bangun sederhana? Ini cukup mudah teman-teman, yaitu kita hitung berapa titik pusat pada masing-masing benda seperti ini ya. Yang X1 Y1 di sini, X2 Y2 ada di sini, lalu kita hitung luasnya, lalu kita menggunakan persamaan seperti ini teman-teman. Ini untuk Y0 dan ini untuk X0. Jadi hasil perkalian antara massa atau luas dengan posisi titik pusat massa lalu dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah total massa seperti ini teman-teman. Oke, kita coba latihan soal langsung. Jika ada bentuk bangun seperti huruf T seperti ini teman-teman ya. Jadi kita pecah jadi dua. Yang pertama bangun hitam, yang kedua adalah bangun biru. Oke, seperti ini teman-teman. Data dari benda hitam mudah bukan? Luasnya adalah di sini, dari sini 20, tingginya 60. Berarti luasnya 1200. Nah, titik pusatnya yaitu titik tengah-tengah. Ya, ini ya, ada di sini kan tengah-tengah kan teman-teman ya. Titik pusat pada bangun persegi yang mana simetri. Jika bangunannya itu simetri, titik pusatnya adalah sama. Selain menggunakan metode digantung itu juga hasil perpotongan dari garis simetrinya, yaitu otomatis ada di tengah. Jadi kalau ini tingginya 60, maka pada sumbu Y tinggal dibagi 2 saja, yaitu 60 bagi 2 hasilnya 30. Di sini lebarnya 20 ya, lebarnya 20, otomatis titik pusatnya ini ada di tengah di sini, berarti 10. Tapi cara menghitungnya bukan dari sini teman-teman, tapi dari pusat koordinat. Jadi kalau dari sini ke sini ini 10, maka kalau dari titik pusat koordinat berarti dari sini 20, maka nambah ke sini 10, berarti di sini pada sumbu X adalah 30. Oke, kita coba yang pada bangun biru. Pada bangun biru di sini ya teman-teman, luasnya 60 ke 80 20, lalu lebarnya dari sini 60, berarti 20 kali 60 sama dengan 1200. Oke, Y-nya bagaimana teman-teman? Y-nya titik pusatnya ada di sini juga ya, seperti ini. Nah, titik pusat di sini kan ya teman-teman. Tingginya dari 60 ke 80 itu 20, maka titik tengahnya 20 itu berarti 10. Bukan begitu teman-teman, 10 ya.
Namun 10 ini dari dasar di sini teman-teman ke sini 10. Kita tidak menghitung dari sini tapi dari pusat 0 yang ada di sini. Otomatis dari di sini 60 maka ke atas sini adalah 70. Sama dengan yang ini teman-teman ya, 70 ya. Oke, selanjutnya kita hitung, masukkan ke persamaan ini, lalu kita hitung ya. Yang ini yang biru, yang ini yang hitam yang di bawah. Hasilnya adalah 50 cm teman-teman. Oke. Jika pada sumbu X, kenapa kita tidak hitung? Karena ini sudah segaris ke bawah ya teman-teman, segaris ya. Kalau sudah segaris titiknya maka tidak perlu kita hitung, cukup kita cukup kita haburkan di sini. Nah, ini salah ya, ini bukan 50 tapi 30. Sorry, saya relat, tapi di sini adalah 30. Nah, seperti ini ya teman-teman. Berarti sumbu X nya 30 karena segaris tidak perlu kita hitung, sedangkan sumbu Y nya ini berbeda. Ini ke sini 30, sedangkan yang ini 70. 30 dan 70. Jadi berbeda, kita menggunakan persamaan ini. Oke, kita coba bangun yang kedua. Misalkan ada bangun seperti ini ya teman-teman. Kita pecah jadi dua, yang di bawah persegi, yang di atas adalah segitiga. Oke. Nah, luasnya yang di bawah seperti ini ya teman-teman, 90 kali 90 sudah. Tinggi Y nya dibagi 2, 90 dibagi 2, 45 ya, mudah ya. Oke, selanjutnya pada bidang 2 segitiga ya. Kalau segitiga teman-teman, ini titik pusatnya itu adalah sepertiga daripada tinggi. Jadi kalau ini 90 maka sepertiganya adalah 30. Tapi dihitung dari sini teman-teman ya. Dari sini ke sini 30. Maka kalau dari sini titik 0, maka dari sini ke sini 90, naik ke atas 30. Yang 30 ini dari titik dasar ini ke ini. Nah, ke titik pusat ini 30, tapi ngitungnya kita dari dasarnya, dari sini. Jadi ketambahan 90. Berarti di sini 90 kali sepertiga ditambah 90 ini dari sini ke sini ya. Jadi hasilnya 120. Maka koordinatnya di sini, jadi konsepnya koordinat teman-teman. Di sini berarti konsepnya adalah 120, yang di sini 45. Sumbu X-nya karena sudah segaris, kita tidak perlu hitung, cukup mencari lebarnya nanti lalu dibagi 2. Nah, oke. Oke, kita masukkan ke persamaan seperti ini ya teman-teman. Hasilnya ini menghasilkan di sini seperti ini ya teman-teman. 40-50. Maaf, 40-50 yang biru ini adalah yang atas segitiga. Jadi digabung masuk, hasilnya ternyata adalah 70 cm. Jadi di sini 70 cm ada sekitar di sini ya teman-teman, titik pusat masanya segini. Oke, kita lanjutkan ke, jadi seperti ini. Kita lanjutkan ke momen inersia. Kita balik lagi ke pelajaran fisika terapan dan bab sebelumnya, yaitu momen inersia, ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Biasanya di persamaan seperti ini ya teman-teman. Namun di sini apabila karena tergantung dari bentuk, maka di sini ada faktor bentuk ya, koreksi bentuk di depannya. Jadi yang termudah itu adalah lingkaran atau bola seperti ini ya teman-teman. Poros dalam bentuk silinder tipis seperti ini ya, sama seperti roda ini ya. Jadi bentuknya satu di sini. Oke, selanjutnya kita latihan soal untuk menghitung momen inersia dan penampang profil. Di sini ada soal seperti ini ya teman-teman. Kita pecah menjadi dua, sama seperti soal sebelumnya, yaitu membentuk huruf T. Kita hitung terlebih dulu luasnya ya. Oke, seperti ini ya teman-teman, mudah ya. A1 nya yang atas ini ya, 100 dikali berapa ini, 100 dikali 25. Jadi dari sini ke sini itu 25 teman-teman ya. Terus yang di bawah ini 225 dikurangi 25. Nah ini ya tingginya 225 dikali 25. Nah ini 25 juga, di sini juga 25, hasilnya 5000. Jadi yang di bawah ini 5000 mm persegi, yang di atas ini 2500. Kita masukkan yang di atas momen inersianya 1/200 m², ya, untuk seperti ini. Untuk persegi 1000 kita ambil R nya saja, yaitu 1/12 m². R1 nya yaitu adalah ini tingginya ya, porosnya ya, tingginya ini 200 sama. Oke, kita lanjutkan
Nah, bagaimana kalau kita hitung titik pusatnya pada masing-masing luasan? Ini titik 0,0 ya. Yang di sini ini kan tingginya 200. Ini tingginya 200 berarti kita potong tengah berarti 100. Sedangkan yang ini tingginya adalah 25. 25 kalau dibagi 2 itu 12,5. Namun kita potong ini di titik ini 200, maka naik ke atas 12,5, maka di sini koordinatnya yaitu sebesar 200 ditambah 12,5. Karena apa? Karena ditambah separuhnya tinggi ini. Tingginya kan 25 dibagi 12,5. Kalau dihitung dari dasar, dari 0, berarti 200 ditambah 12,5. Oke, kita lanjutkan. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Mudah bukan? Ini luas 1, 212,5. Ternyata titik pusatnya adalah 137,5. Oke, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, di sini ya teman-teman 137,5. Tahapan yang kedua yaitu kita menghitung berapa titik pusat massa pada masing-masing potongan ini ya, pada masing-masing bangun yang kita pecah jadi 2 terhadap titik pusat totalnya, Jadi di sini oke, kita coba pada bidang 1 yang ada di bawah ini ya teman, yang atas 2500 luasnya. Di sini tadi anunya 200 ini ya. 212,5 titik pusatnya yang ada di sini. Lalu berapa jaraknya ke titik pusat totalnya? Titik pusat totalnya kan 137,5. Berarti jaraknya 75 dari sini ke sini 1375. Sedangkan yang di bawah ini kan tingginya tadi 200. Berarti di sini 100 ke 137,5. Hasilnya adalah 37,5. Nah, lalu luasnya dikalikan dengan D kuadrat seperti ini ya. Ini luasnya tadi berapa? Luasnya itu 100 kan ya. Luasnya yang A1 itu ini. Luasnya yang A1 itu 2500, yang A2 5000. Berarti yang ini jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi yang ini ya, luasnya dikali jarak antara titik pusat masing potongan ke titik pusat total, hasilnya 75. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, 2500 kali yang ini dikali ini kuadrat, D1 kuadrat, hasilnya 14,06 kali 10 pangkat 6. Ini kali ya. Sedangkan yang A2 ini 5000 dikali 37,5 kuadrat, hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu keduanya ini di total, hasilnya seperti ini, 37,89 ya. Ini di total dijumlahkan ya, ini dijumlahkan. Sedangkan yang ini adalah momen inersia totalnya, hasilnya tuh ini, yang ini hasilnya. Lalu ini di total hasilnya adalah 37,89 kali 10 pangkat 6. Jika dirubah ke meter hasilnya 37,89 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 4. Jadi ini merupakan profilnya ya teman-teman, profil dan momen inersianya. Oke, jika ada yang belum paham dapat didiskusikan di kolom komentar maupun di grup. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.